Guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Energi seseorang saat ini kepadamu. Bayangkan wajahnya jika kamu masuk ke dalam video ini langsung pingin menselaraskannya dengan aku dan teringat dengan seseorang itu. Jangan sebut nama ya. Bayangin wajahnya dan ini berarti buat dia. Yuk kita simak ya. Ada Ten of Wands, ada Page of Swords, ada Knight of Pentacles, ada Eight of Cups, dan Four of Swords. Energi seseorang saat ini, teman-teman, semuanya sepertinya orang ini sudah pergi dari kamu ya. Ini adalah orang yang berada di masa lalumu, tapi belum lama kayaknya kalian berpisah. Mungkin di sini ada sudah hampir 8 minggu atau 10 minggu ya. Atau memang sudah terjadi dalam kurun waktu 2 bulan. Ya. Oke, energinya saat ini sebenarnya dia berat banget sih ninggalin kamu ya. Ada perasaan yang sangat males gitu, males ninggalin kamu. Kayak gimana ya, kayaknya nggak kuasa dia untuk pergi jauh dari kamu. Kepikiran kamu, ngelamunin kamu. Wah, pokoknya benar-benar bikin beban dia itu kayak yang sedang ngangkut barang yang berat gitu. Padahal memang pekerjaan dia mungkin gak seberat itu ya. Tapi memang aku lihat orang ini tuh sudah punya perasaan yang dalam sama kamu. Ya kita lihat nanti ya, kenapa sih kok dia sampai ninggalin kamu ya. Dalam perjalanannya dia ninggalin kamu nih gelisah, jalannya pelan banget, seperti selalu pengen nengok ke belakang gitu, berharap kamu cari dia, berharap kamu manggil dia, berharap kamu bisa apa ya, ya kalau memang ada permasalahan ya pengen banget kamu kembali bersikap baik kepada dia ya. Yang aku lihat dari Ten of Wands di sini, dia nggak sanggup gitu berjalan untuk pergi meninggalkan kamu atau kembali menengok ke belakang mengejar kamu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Berjalan menjauh pun berat, kembali kepadamu pun juga berat gitu ya. Ada Page of Swords, banyak pikiran banget ya, banyak sekali yang sedang dia renungkan belakangan ini. Apa saja yang sudah dia ketahui tentangmu menambah perasaan dia semakin ingin mendekat dengan kamu. Dia lagi cari-cari cara nih ya dalam pikirannya untuk bisa ngedeketin kamu nih, dengan harus komunikasi tentang apa gitu ya, mau basa-basi lah intinya. Dia sudah cari tahu bagaimana kisah kamu saat ini, hari ini gitu ya, keadaan kamu lah seperti apa saat ini. Dia pingin ada obrolan basa-basi untuk menyambung komunikasi. Ini pertama-tama yang ingin dia lakukan ya, karena sebenarnya dia juga berat sih buat ngehubungin kamu gitu. Kenapa? Mungkin kalau aku bisa menebaknya, alasannya adalah karena dia awalnya keras kepala ya, atau mungkin juga susah untuk mengerti kamu gitu ya. Pada akhirnya mungkin di sini ada perdebatan yang cukup sengit gitu ya, yang membuat tadinya mungkin bercanda untuk ninggalin kamu, tapi jadinya serius. Karena apa? Karena pas tahu yang dihadapi adalah kamu adalah seseorang yang mungkin kalau sudah bilang A ya A, B ya B gitu. Jadi dia pun mengikuti apa yang jadi keyakinan kamu. Nah, di sini dia ada perasaan nyesel
ninggalin kamu terlalu jauh. Akhirnya dia kayak mulai pelan-pelan jalannya, mulai seperti kayak banyak berhenti gitu ya. Untuk apa? Agar kamu masih kerasa gitu energinya, agar kamu terkoneksi dengan perasaan dia dan kamu bisa mengejar dia melalui mungkin cari-cari dia. Dia senang ya, dia senang kamu mungkin kepoin dia, dia suka dengan cara kamu seperti itu ke dia. Di sini dia udah tahu kamu. Mungkin kamu beberapa belakangan ini ada cari dia, ada tanda-tandanya kamu nengokin dia. Ya mungkin ya, dia lihat kamu, lihat profilnya atau lihat akun media sosial dia yang lain, dia tahu gitu kamu singgah ke sana. Dan di sini yang bikin dia kayak ada kesempatan nih buat deketin kamu. Ya, karena sejujurnya dari hati dia yang paling dalam, cups itu kan adalah perhatian ya teman-teman ya. Kalau sword ini adalah pikiran ya, bagaimana cara dia berpikir tentang kamu gitu kan. Ada kesempatan nih, oke, mau digocek gitu ya. Dan perasaan dia di sini tambah aja dia nggak bisa move on. Ada sebuah harapan di sini teman-teman, ada mentari ya di ujung perjalanannya, ada sebuah harapan gitu yang bisa dia lakukan agar dia bisa mendekati kamu. Kamu sudah mulai ada cek-cek kalau misalkan saat ini, oh Nyimas Mada sorry aja, gue nggak pernah tuh ngepoin dia. Oke, nggak apa-apa ya kalau kamu merasa seperti itu. Oke, mungkin dia ya yang mungkin juga sudah menemukan akunmu yang sudah hilang gitu ya, yang sudah lenyap, kamu membuangnya jadi tidak terdeteksi akun kamu yang mana ya, nomor kamu yang mana mungkin sudah tidak ada, sudah dia buang atau kamu yang buang juga, sama-sama sudah tidak terkoneksi. Tapi beberapa belakangan ini dia sudah kayak tahu nih keadaan kamu saat ini nih. Kamu masih dalam keadaan yang sama, merindukan dia. Dia tahu seperti itu, tahu teman-teman. Dia bisa membaca karakter tulisanmu atau foto-fotomu. Kamu sedang arahnya kemana nih? Apa kamu sedih karena lagi ngarepin orang baru atau sedih sedang ngurusin masalah? Dia paham, dia ngerti gitu ya. Dan di sini tambahlah kekuatan pada dia untuk ngedeketin kamu, karena ada harapan, ada sebuah sinar yang memberikan dia kekuatan untuk berjalan menuju ke arah kamu saat ini. Oke, teman-teman jangan kaget ya, dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu. Dia jalannya ke kamu tuh santai tapi pasti bakal nyampe gitu ya. Karena dia nggak mau keburu-buru, takut juga nanti ada kemungkinan kamu nolak, lari gitu ya. Jadi pelan-pelan sambil mendeteksi, sambil cari uang, sambil ya menyelam minum air gitu ya. Jadi sambil bekerja, sambil menikmati hobi, tapi juga dia kayak eh, terus stalking kamu ya, dan mencoba untuk menghambat kamu untuk tidak menemukan orang baru, atau mungkin saat ini kamu lagi ada masalah, mencoba untuk masuk menjadi orang yang bisa memberikan motivasi gitu ya. Karena di sini aku lihat dia akan melancarkan sebuah tindakan-tindakan untuk membuat kamu terpukau terhadap dia ya. Misalkan sebuah candaan, misalkan sebuah perhatian. Mungkin kamu ngerasa, ih apa sih garing banget deh gitu ya. Ya dia, tapi dia tetap sabar ya. Dia akan melakukan hal tersebut di mana atas kekuatan dan keinginan dia untuk kembali memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada Four of Swords, optimis. Tapi sayang banget ya teman-teman, ini mungkin karena dia kurang istirahat ya, banyak melamun, banyak berharap di dalam batinnya, sehingga saat ini teman-teman tahu nggak yang dia rasakan itu perih banget di dalam batinnya, sakit ya, ada perasaan nyelekit ya, mungkin ada kata-kata yang teringat gitu, ataupun mungkin ada sebuah tindakanmu yang mengingatkan dia pada sesuatu itu ya. Ya entah mungkin kamu terakhir kali menggoda dia atau mencium dia, atau ya membuat dia apa ya, kayak
apa sih, kayak keinginan dia seperti itu lagi gitu. Tapi itu adalah kali terakhirnya kamu untuk bersama dengan dia, dan di situ ada rasa sakit yang dia rasakan ya. Terakhir kalian berkomunikasi yang membuat dia mungkin tersinggung, yang membuat dia mungkin apa ya, kayak apa ya teman-teman tuh, kayak nggak bisa move on dari kamu, yaitu mungkin dari perhatian yang udah kamu kasih ke dia, atau memang ada ucapan yang menyakitkan yang pingin dia buktikan ke kamu ya. Memang sih terlihatnya dia sakit hati, dia juga lemah karena ucapanmu, lemah karena mungkin melihatmu di media sosial menampakkan apa ya, entah ya, tapi aku merasakan bahwa seseorang ini pada saat melihat media sosial kamu rasanya perih gitu hatinya, perih banget. Kenapa? Ada rasa cemburu ya, ada rasa takut, ada rasa kecewa, sedih, marah ya. Ada perasaan cinta di sana buat kamu, tetapi cinta itu sudah seperti kayak, oh, orang yang aku sayang, orang yang aku cinta ternyata apa ya, mungkin maaf ya, kayak wah tebar pesona, oh, membuat kata-kata untuk orang lain. Ini membuat dia sakit, cemburu teman-teman ya. Dia cemburu sama kamu, melihat profilmu mungkin yang awalnya agak kalem, lembut ya. Pas ngeliat itu kamu udah berubah, kayak seakan-akan tuh kamu kayak nantang seseorang atau memang sedang menarik perhatian seseorang, bukan dia. Dia berpikirnya seperti itu, dia berperasaannya seperti itu, bukan buat dia gitu loh. Nah, makanya di Four of Swords di sini barangkali kamu mengatakan sesuatu saat perpisahan itu. Kamu mungkin memanas-manasi dia, seakan-akan kamu ada seseorang yang saat ini bisa menggantikan diri dia, sehingga dia itu kayak terngiang-ngiang gitu loh ya. Nggak terima aja, ada rasa tidak terima juga di Four of Swords. Jadi kayak dilamunin sama dia, dipikirin sama dia, akhirnya apa? Capek batinnya, banyak kurang istirahat karena banyak dipakai untuk melamunin kamu. Akhirnya apa? Ngedrop ya. Sakit hati itu menyebabkan dia kurang apa namanya, nafsu makan, tidak bisa tidur nyenyak, perasaannya selalu panas ya, karena selalu teringat sama kamu. Pada saat melihat gitu ya, mungkin profil kamu atau yang tadi aku maksud, hatinya cemburu, ada rasa sakit di sana. Dia telah mengartikan sesuatu yang salah dari diri kamu yang sekarang dia lihat gitu ya, membuat diri dia terluka. Jadi kesalahan, jadi dia nyari penyakit sendiri dengan bersuujon. Karena orang sayang tuh kayak gitu, kalau ada yang dicintainya berubah profil, langsung cemburu, curiga, atau perkataan atau lagu yang dipakai sound buat musik video, wah langsung curiga ya gitu. Padahal udah berpisah tapi ngerasa cemburu dan sakit hati sama kamu atas khawatir kedatangan orang baru yang menggantikan dia. Oke, kita lihat ya. Oke, tuh The Tower. Jadi kalian memang sudah lama berpisah. Ini mungkin sudah 2 bulan lebih ya teman-teman ya. The Tower di sini dia marah saat melihat itu. Dia marah banget. Wah, bener nih, kamu udah mulai berpaling dari perasaan dia gitu ya. Dia mulai berpikir negatif gitu. Dia sendiri yang memanggil penyakit-penyakit hati itu datang. Karena takut kehilangan kamu. Marah dia besar, mencaci maki kamu dalam batinnya. Aku harus berubah, aku harus rebut kamu. Seperti itu. Ya, aku akan mendapatkan kamu lagi dengan jalur langit. Jeleger, akhirnya ada petir di langit saat dia
mengatakan sumpah seperti itu. Ya dia seperti itu, kenapa? Cemburu, marah, karena dia masih mencintai kamu. Tidak rela, tidak ikhlas kamu dimiliki oleh siapapun kecuali dia. The Magician. Nah, dia di sini melakukan berbagai upaya buat ngedapetin kamu. Ya. Dia menggunakan semuanya, termasuk mungkin juga hal gaib ya yang berjalan. Mungkin dia punya sebuah keyakinan dengan dia rajin berdoa, dengan dia rajin mungkin mewirid ya atau melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan energimu kembali kepada dia. Dia punya keyakinan apa, dia punya keahlian apa, dia pelajari, dia mulai praktekkan untuk ngedapetin kamu supaya kamu bisa kembali gitu. Loh, kenapa nggak dia aja langsung to the point? Tidak, dia tahu masalahnya apa gitu. Ada perasaan di sana yang menghalangi dia untuk laju cepat gitu ke kamu. Ya mungkin kalian bertengkar saat itu karena cemburu atau apa, ada perkataan yang tak sengaja keluar yang membuat dia mungkin juga sangat malu gitu ngedeketin kamu gitu. Yang aku lihat memang karakter orangnya sangat cuek, tapi harapannya tinggi buat ngedapetin kamu. Dia akan melakukan apapun itu, termasuk mungkin juga ya berdoa ya sesuai dengan keyakinannya dia ya buat ngedapetin kamu. Ya dia ngerasa diri dia sempurna, bagus tubuhnya, baik parasnya, sehingga dia punya keyakinan, percaya diri yang kuat bahwa kamu akan tertarik terhadap dia. The Magician, ada kekuatan di dalam dirinya yang mulai tumbuh ya, membuat dia semakin bersemangat untuk mendapatkan kamu. Ada Seven of Pentacles ya kan, dia nunggu nih ya, dia melakukan usaha itu, dia berdoa mungkin ya dengan tasbihnya yang segitu panjang atau mungkin dengan kemenyannya ya. Lalu dia menunggu di sini hasil dari ritualnya dia, hasil dari ibadahnya dia, hasil dari doa-doanya dia. Dia menunggu kepastian, dia menunggu ada perubahan nggak nih. Sepertinya ada teman-teman. Seven of Pentacles, apa yang dia inginkan terwujud. Kamu akan tertarik ya, pasti kamu akan tertarik, tapi belum tentu kamu dia dapatkan. Di sini hanya tumbuh perasaan ingat terhadap seseorang ini di hati kamu, di pikiran kamu. Ya, sepertinya kamu juga kayak terkoneksi lagi nunggu dia gitu. Ya, lagi kayak harap-harap, cemas, kok dia, kenapa ya kok keingetan dia ya? Duh, kenapa ya? Siapa tahu nanti dia akan ngehubungin. Jadi kayak gitu, ya. Seven of Wands, pada akhirnya kamu sulit buat fokus lagi, ya. Iya, karena dia sudah melancarkan aksinya, sudah membuat ritual-ritual untuk membuat dirimu tertarik lagi, tergoda lagi hatinya untuk memikirkan dia. Pada akhirnya akan ada jalan di mana kamu akan mencari dia. Kenapa sih nggak dia duluan nih Mas Mada? Oh no, namanya orang keras, namanya orang gengsi, apalagi nih ada pertengkaran di akhir hubungan. Ya dia ngerasa mengucapkan sesuatu yang salah, ya ini yang membuat dia tidak bisa apa ya, kayak menerjang ucapannya itu gitu loh. Buat dia mungkin satu prinsip ya. Heran orang-orang kayak gini, aku juga ngerasa heran punya prinsip kayak gini. Ya kita lihat bagaimana saat ini perasaan dia kepadamu yang sebenarnya. Ada Garden, ada The Star, lalu ada Sun, ada Max, ada Mike, dan ada Ring. Oke guys, yuk kita ulas lagi.
perasaan terdalam dia kepada kamu sebenarnya teman-teman, dia pingin banget ketemu sekali aja. Mungkin kalau misalkan ini adalah doa dia, Tuhan ini adalah yang terakhir permintaanku kepadamu, pertemukan aku dengan dia. Ini untuk yang terakhir, aku ingin melakukan sesuatu yang membuat diri ini puas terhadap dia. Bukan menyakiti ya, tetapi ada rasa kasih sayang, ada rasa kerinduan, ada rasa keinginan untuk jumpa karena cinta yang dia pendam, karena rasa cemburu ini yang membuat dia menggebu-gebu ingin memiliki kamu. Ya, di garden di sini mungkin dalam tempat yang tidak di apa ya, yang nggak janjian lah gitu ya, di tempat yang tidak di apa ya, dia tidak perkirakan tuh, tiba-tiba ketemu kamu di jalan, dia akan melakukan apa? Dia akan segera berkomunikasi di situ, misalkan bertemu dengan kamu di mall, di restoran, atau mungkin di tempat kerja, atau saat meeting, atau mungkin di luar, atau mungkin juga dalam eh, ya nggak tahu ya, pokoknya dia pingin ada sembarang waktu, sembarang tempat ketemu kamu tanpa disengaja. Itu harapannya dia, keinginan dia untuk bisa ketemu sama kamu. Ingin sekali aja kamu harus lihat bahwa dia punya cinta yang besar terhadap kamu. Star di sini harapannya dia yang sudah dia apa ya, yang sudah dia doa-doakan, yang sudah dia minta kepada Tuhannya, ini akan terwujud. Iya, akan terwujud teman-teman. Dalam waktu dekat ini kamu dan dia akan terkoneksi. Ada masih punya perasaan yang besar terhadap kamu. Cintanya masih membara kepada kamu. Ada sebuah kerinduan yang cukup besar buat kamu. Ya. Dia ingin sekali memelukmu, mencintai kamu sekali lagi. Kalaupun tidak bisa bersatu, dia ingin terakhir kali bertemu dengan kamu, berkomunikasi, bicara langsung depan matanya. Dia pingin hal itu terjadi dalam kehidupan nyata dia dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin hubungan ini dia bilang ya, nih dalam perasaannya, ini kan perasaannya dia nih. Di sini adalah kan apa ya, sebuah masalah. Ada masalah katanya. Kenapa aku tidak bisa memiliki kamu? Ada masalah, kenapa aku tidak bisa mendapatkan kamu gitu ya. Ada masalah karena kamu tidak mau sabar gitu. Karena kamu tidak mau apa ya, mencoba untuk tenang. Karena pada saat itu dia sedang ada masalah. Sedang ada apa ya, kalau dibilang halangan lah gitu, hidupnya lagi ada halangan, ada masalah, dan mempengaruhi pemikiran dia, komunikasi dia ke kamu, sehingga kamu berprasangka negatif terhadap diri dia. Sebetulnya saat itu pun dia menginginkan kamu untuk serius, menginginkan kamu untuk dia jadikan apa ya, kayak gini loh, dia pingin kamu tuh bener-bener pingin kayak serius cintanya, adanya keseriusan di dalam perasaannya dia terhadap kamu, adanya niatan sungguh-sungguh untuk menikah dengan kamu. Tetapi di sini ada kendala ya, entahkah dia yang sudah menikah, nah, ataukah kamu yang gak mau diajak nikah ya, karena kamu sudah punya pasangan atau ada orang yang sedang kamu incar. Padahal hubungan kamu sama dia mungkin sudah berjalan cukup lama. Itu perasaannya dia saat ini. Begitu. Ya, baiklah teman-teman, kita lihat lagi seperti apa perasaan dia. Kedepannya akan seperti apa dia ke kamu dan bagaimana hubungan kalian ke depan. Akor dan ada mountain. Dia setia sama kamu, dia telah menjatuhkan pilihannya pada diri kamu, dia tidak bisa move on dari kamu, kamu yang terbaik, kamu yang dia inginkan, dan keinginan besarnya memang pingin banget dapetin kamu, pingin nikahin kamu, pengen berkeluarga dengan kamu. Ya berat rasanya dia harus ditinggalin gitu. Di sini di kartu Lenormandnya juga bilang kalau dia itu ya sudah nggak bisa lah berubah
pindah ke lain hati atau ke lain body. Namun memang urusannya begitu sangat pelik ya. Di sini teman-teman, mountain ya, ada halangan, entah kalian mungkin LDR atau memang sudah ada pasangan yang syah ya, yang menghalangi hubungan kalian, ataukah memang dijodohkan gitu kamu dengan yang lain oleh orang tuamu, atau perbedaan agama, perbedaan suku budaya, atau memang di sini adanya kebohongan yang membuat kamu memiliki kemarahan terhadap dia yang begitu besar sehingga membuat hubungan ini seperti tidak menjamin kamu bisa percaya dengan kesungguhannya dia ya. Jadi kamu sudah pernah di apa ya namanya, dihianati, bukan dihianati dia berselingkuh ya, tapi disakiti mungkin sikapnya yang pelin-pelan, atau mungkin dia ini orangnya loyo. Loyo di sini adalah dia selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu belum pernah diajak rekreasi gitu ya, ditraktir mungkin makan ya, ataupun mungkin dikenalin dengan orang tuanya, atau mungkin dikenalin dengan teman-temannya gitu. Jadi kamu tuh selalu disembunyikan, atau kamu selalu di nomor duakan gitu ya, karena dia mungkin sibuk bekerja. Ini yang membuat kamu kecewa ke depannya, sehingga kamu memiliki sebuah prinsip atau berubah karakternya terhadap dia karena merasa sakit gitu ya. Di sini walaupun dia menginginkan kamu, tapi perbuatannya dia gitu ya yang sudah dilakukan ke kamu membuat kamu tidak percaya dengan diri dia. Di sini ada key ya, kunci. Artinya bahwa kedepannya akan bebas. Dia mungkin akan setia kepadamu, tidak mengganti dirimu dengan siapa orang yang mungkin hadir dalam kehidupannya dia, atau ya kemungkinan mungkin pemikiranmu dia akan ganti orang lain, atau mungkin singgah kepada seseorang yang mungkin jadi kecurigaanmu. Tidak, dia juga berpikirnya begitu ya. Jadi dia berpikirnya kamu nih nggak akan pernah bisa mendapatkan siapapun ya setelah dia, dan kamu akan hidup mungkin dalam kesendirian. Ini yang dia ucapkan ya di dalam batinnya. Bahkan kedepannya nanti pun kamu akan sulit untuk kayak apa ya namanya ya, dapetin pasangan ya, karena dia ini selalu kayak menghantui kamu dalam kebebasan kamu pergi dari dia ya. Dan ki di sini artinya adalah sebenarnya kunci dari hubungan ini adalah komunikasi antara kamu dan dia. Kalaupun kalian LDR, di sini adalah kuncinya kan komunikasi tentang sebuah kesakitan yang kamu rasakan ya, sehingga menjadi batu yang menghalangi hubungan kalian, itu juga bisa dikomunikasikan ya. Ataupun di sini adalah kamu menginginkan sebuah kebebasan ya, meninggalkan dia karena mungkin selama ini dia banyak menyakiti kamu, atau kamu tidak nyaman bersama dengan dia karena banyak apa ya, dalam perjalanannya ketidakbahagiaan bersama dia ya. Kamu tidak mendapatkan perhatian yang kamu inginkan, kamu juga nggak pernah ngedapetin hadiah dari dia selama kamu memiliki hubungan dengan dia, membuat kamu akhirnya memutuskan untuk tetap berpisah dari dia, dan kamu menginginkan kebebasan. Kedepannya kan seperti apa? Kamu seperti menuntut kebebasan dari dia ya. Dia di sini nanti kedepannya akan berkomunikasi. Jadi kayak gini loh, di akhir-akhir hubungan ini tuh justru kalian tambah akrab, kamu tambah bijaksana, dia tambah kayak ngertiin kamu. Tapi di sini juga kamu kayak nggak terlangsung apa ya, nggak langsung mengiyakan gitu ya permohonannya dia untuk merespon hubungan lagi, tetapi lebih kepada menjaga komunikasi dengan dia ya. Jadi komunikasi kamu akan jauh lebih baik dengan dia, mau menyambung hubungan ke depannya atau tidak. Di sini apa ya namanya, yang penting bisa komunikasi aja dulu gitu. Jadi nanti yang terjadi nih teman-teman, ke depannya kamu sama dia akan komunikasi lagi gitu ya. Tapi kemungkinan bersatu itu juga cukup jauh ya. Kenapa? Karena di sini ada sebuah keraguan yang kamu miliki, ada sebuah keraguan yang
sudah kamu simpan sejak lama, dan ini yang membuat kamu mengganggu kamu dalam proses hubungan ini menjadi apa ya, naik ke level yang lebih tinggi gitu. Tetapi kalau ada bukti-bukti nyata dari dia mengenai perbuatannya ini akan dia rubah, atau sikap dia akan berubah ya, dia berubah menjadi orang yang kamu inginkan, atau apa ya, kamu bukan orang yang ingin merubah orang lain, bukan, tapi selayaknya sebagai seorang pasangan, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik dilakukan gitu, dan kamu sebagai pasangannya ingin mendapatkan hakmu, ingin mendapatkan apa ya, seperti ya hak-hak sebagai seorang pasangan gitu loh. Jangan maunya kamu terus gitu yang memberi, tapi dianya di sini sudah banyak mengecewakan kamu. Dan pada saat kamu atau dia memutuskan untuk pergi dari kamu, ya ternyata pada kenyataannya dia tidak mendapatkan ketenangan batin, kenyamanan gitu ya. Pada akhirnya dia mengejar kamu kembali karena memang dia masih mencintai kamu, dan dalam perjalanannya dia meninggalkan kamu pun dia banyak kecewa, banyak tidak sehat hatinya, gundah gulana ya, banyak memendam perasaan ingin yang tidak kesampaian ya. Tak pada saat dekat lagi dengan kamu mungkin dia mulai ada harapan gitu untuk membenahi hubungan gitu, ternyata di luar prediksi dia ya. Di luar prediksi dia, ternyata kamu yang saat ini udah jadi batu, kepala batu ya, karena kamu tetap meminta kebebasan. Kalaupun di sini ada yang resonate, beberapa teman-teman mungkin ada yang apa ya, ada yang menekan perjanjian, asik. Membuat perjanjian gitu ya, apakah akan diulangi atau enggak, atau ada khusus-khusus nanti yang bakal dia tanda tanganin agar hubungan ini tidak mendapatkan kerugian di kamu, karena juga akan memakan waktu, menghabiskan energi ya. Ternyata usia semakin lama semakin bertambah pada perjalanannya, nanti dia mengingkari janji. Jadi untuk ya meminimalisir keadaan tersebut di depan, kamu akan membuat perjanjian dengan dia. Itu bisa saja terjadi ya. Misalkan kalau dia salah apa, akan apa ya, akan membayarmu 1 miliar atau mungkin ya kamu harus memutuskan hubungan ini dengan banyak mungkin harta yang dia bisa kasih ke kamu, atau apalah pokoknya perjanjian. Apa perjanjian kamu, menikmati apa, ataukah kamu seutuhnya memiliki dia, atau bagaimana nih ya, tergantung masalah yang saat ini sedang kalian hadapi nih. Masalahnya apa? Apakah di sini ada orang lain selain kalian berdua, ataukah masalahnya harta, ataukah orang tua? Jadi harus memilih. Di sini ada perjanjian di letter, di sini kamu hanya ingin sebuah kepastian dari dia, ataukah dia memang seorang yang belum berpisah dari pasangannya, belum ada dokumen. Maka dari itu kamu menunggu kebebasan dia yang utuh, baru kamu bersatu dengan dia, baru kamu akan bersatu dengan dia. Kalaupun tidak ada di sini, gimana ya, udah pasti ya akan ada kebingungan. Karena apa? Karena cinta segitiga ini yang menyebabkan kamu nanti akan mendapat kerugian. Kedepannya ya teman-teman masih tetap komunikasi, tapi masih kayak susah buat ngelepas dia. Dia ngintil kamu terus, walaupun kamu nggak komunikasi lama, tiba-tiba nongol lagi terus diladenin sama kamu. Karena kamu juga sebenarnya walaupun kamu benci, sebel sama dia, tapi hati kamu tuh kayak nggak bisa jauh, nggak jawab pesan dari dia gitu. Walaupun kamu maki-maki, dia nggak sakit hati, nggak marah gitu, karena dia ngerasa kamu tuh udah kayak pasangannya dia gitu. Jadi membiarkan kamu dalam keadaan marah pun dia nggak takut gitu ya. Yang jelas kalau kamu terus terang apa masalahmu, apa keinginanmu, mungkin dia bisa melepas kamu dengan cepat gitu. Tapi kalau kamu tidak memberikan jawaban, kayak menutupi apa sih sebenarnya yang membuat kamu tidak mau sama dia gitu ya. Ya, dia mungkin nggak akan ngejar kamu sih kalau kamu terus terang, tapi kalau kamu nggak terus terang ya dia pasti ngejar kamu terus, karena ngerasa kamu kayak marah nih sama aku gitu. Dikiranya kamu marah terus ke dia, padahal memang kamunya belum
siap atau memang tidak ada restu dari orang tua tapi belum ngomong gitu ya guys. Dan ini dia inisial dari energi yang kita baca hari ini. Jika memang ini ada nama kamu atau nama dia, mungkin ini buat kamu, tapi kalau nggak ada ya jangan terlalu dipusingin, ambil apa ya, fun reading aja deh, ambil happy-nya, ambil manfaatnya dari mendengarkan readingan tarotku hari ini, dan semoga ada bisa nambah sedikit ide ya, kalau nanti dalam keluargamu ada yang bermasalah seperti ini atau temanmu ya, kamu bisa membantu mereka, asik. Dan di sini energi dari zodiak Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, Virgo, Libra, ada Libra lagi, ada Aries, Gemini, Virgo, Leo, Taurus, dan ada Capricorn. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye semuanya.